Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Tauhid Irfani akan mempraktikkan eh, mengajar dalam kelas menggunakan PPT atau PowerPoint. Jadi materi yang akan saya bawa pada hari ini yaitu diri dan keluarga di tengah lingkungan sosial. Pertama-tama tentunya kita harus mengetahui tujuan dari pembelajaran pada materi kali ini, yaitu diharapkan peserta didik mampu menjelaskan pengertian keluarga dan sejarah asal-usul keluarga. Yang kedua, yaitu membandingkan kondisi geografis tempat tinggalnya dengan kondisi geografis wilayah lain di Indonesia. Yang ketiga, yaitu menjelaskan pembentukan diri sebagai makhluk sosial dan etika yang bermoral melalui proses sosialisasi. Baik, kita masuk pada materi, yaitu diri dan keluarga. Definisi keluarga sendiri yaitu menurut keluarga adalah sekelompok orang yang dipersatukan oleh ikatan perkawinan, ikatan darah, ataupun adopsi menjadi satu rumah tangga di mana mereka hidup bersama-sama. Keluarga besar merupakan ikatan keluarga yang terdiri dari beberapa generasi dan hubungan kekerabatan yang berbeda. Sementara itu, keluarga inti merupakan keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak yang belum menikah. Jadi bisa disimpulkan di mana yang definisi keluarga sendiri yaitu suatu kumpulan manusia atau sekelompok orang yang memiliki baik itu hubungan darah ataupun hubungan secara ikatan batin, di mana itu terdaftar atau ada di dalam ikatan keluarga seperti kartu keluarga dan lain-lain. Yaitu selanjutnya sejarah keluarga. Kalau kita perhatikan baik-baik pada gambar di bawah ini, sejarah keluarga dapat ditemukan dengan menjelajahi silsilah keluarga. Silsilah keluarga merupakan suatu bagan yang menunjukkan asal-usul suatu keluarga. Kalau kita perhatikan pada bagan di bawah ini, yaitu paling atas dua itu adalah seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang mana dengan bisa kita ambil kesimpulan bahwa yang di atas itu merupakan yang laki-laki merupakan seorang kakek dan seorang nenek, di mana daripada dua pasangan ini melahirkan atau mempunyai anak dua, yang dimana sudah beristri juga. Jadi terus ke bawah itu menunjukkan bahwa ponakan, terus kakak adik, terus ipar dan lain-lain. Jadi bisa disimpulkan bahwa ada keterikatan yang pasti, keterikatan mengenai darah atau keturunan. Selanjutnya yaitu lokasi tempat tinggal. Lokasi sebagai konsep ruang. Salah satu konsep geografi yang terkait dengan ruang adalah lokasi. Tentunya lokasi mengacu pada posisi sesuatu di permukaan bumi, di mana dalam menggambarkan suatu lokasi terdapat dua cara, yaitu menggunakan lokasi absolut dan lokasi relatif. Lokasi absolut tersendiri merupakan lokasi yang disajikan pada peta melalui garis lintang dan garis bujur. Misalnya, kota Malang terletak di antara 7. Sementara itu, lokasi relatif adalah lokasi sesuatu dalam kaitannya dengan lokasi yang lain. Misalnya, seperti kota Malang yang tidak jauh dari kota Surabaya. Selanjutnya yaitu lokasi dan kondisi geografis Indonesia. Letak dan luas. Letak wilayah Indonesia dapat dilihat dari letak astronomis, geografis, dan geologis. Letak astronomis sendiri yaitu adalah letak suatu tempat berdasarkan garis lintang dan garis bujur.
Letak astronomis Indonesia ada di antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Sedangkan letak geografis adalah letak suatu negara jika dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Secara geografis, Indonesia terletak di antara benua Asia dan benua Australia, serta di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Selanjutnya yaitu lokasi dan kondisi geografis Indonesia. Cuaca dan iklim. Cuaca merupakan keadaan udara pada suatu tempat tertentu dengan jangka waktu terbatas. Terdapat beberapa jenis cuaca, diantaranya cuaca cerah, panas, berawan, dingin, hujan, dan berangin. Keadaan cuaca yang terjadi secara umum di suatu wilayah yang luas dalam periode waktu yang lama disebut iklim. Jadi, cuaca sendiri yaitu seperti cuaca hujan, cuaca panas, dingin, dan lain-lain. Sedangkan jika cuaca itu terjadi secara umum dan terjadi di suatu wilayah yang luas dengan periode waktu lama, maka itu yang disebut dengan iklim. Selanjutnya yaitu lokasi dan geografis Indonesia. Kondisi geologis. Secara geologis, posisi Indonesia tentunya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Indonesia terletak pada dua paparan, yaitu paparan Sunda dan paparan Sahul. Yang kedua, yaitu terletak pada pertemuan tiga lempeng besar, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Yang ketiga, yaitu merupakan pertemuan dari dua pegunungan lipatan muda dunia, yakni rangkaian sirkum Pasifik dan rangkaian sirkum Mediterania. Selanjutnya yaitu diri dan keluarga pada bagian pembentukan diri melalui proses sosialisasi. Yang dimana kita ketahui bahwa manusia adalah makhluk sosial, sehingga manusia tidak akan lepas dari namanya sosial, karena makhluk sosial sendiri yaitu makhluk yang pasti membutuhkan orang lain. Jadi manusia sebagai makhluk sosial dan ekonomi yang bermoral. Manusia sebagai makhluk sosial, menurut Aristoteles, manusia adalah makhluk sosial. Eksistensi manusia sebagai makhluk sosial membuat manusia harus hidup dalam masyarakat. Karena di dalam masyarakat, manusia dapat memenuhi seluruh kebutuhannya dan saling bergantung satu sama lain. Jadi pada hakikatnya manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri dan tidak mungkin tidak membutuhkan orang lain. Jadi hubungan timbal balik antara satu individu dengan individu lainnya itu akan terkaitan, dan tentu dengan mempunyai tujuan yaitu untuk memenuhi kebutuhan dan mempermudah dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Terus yang kedua, manusia sebagai makhluk ekonomi yang bermoral. Istilah daripada makhluk ekonomi yaitu merupakan penggambaran seseorang yang melakukan tindakan ekonomi atas dasar kepentingan pribadinya. Terdapat berbagai tindakan ekonomi yang dilakukan oleh manusia atas dasar kepentingan pribadinya, seperti bekerja, belajar, makan, ataupun berdagang. Manusia mengingat bahwa dia adalah makhluk ekonomi yang bermoral. Sebagai makhluk yang bermoral, maka memiliki kemampuan untuk membedakan yang benar dari yang salah dan bertanggung jawab atas tindakannya. Jadi, yang dimaksud dengan manusia sebagai makhluk ekonomi yang bermoral yaitu di mana manusia tentunya dalam memenuhi kebutuhannya tentu perlu seperti makan, bekerja, dan lain-lain itu membutuhkan yang namanya suatu kegiatan ekonomi atau siklus ekonomi, yang dimana tentunya dengan adanya kegiatan ekonomi tersebut diharapkan sebagai manusia yang pada hakikatnya bermoral harus bisa membedakan antara mana cara yang salah dan mana cara yang benar. Jadi ketika dia melakukan suatu tindakan atau perilaku, maka dia harus siap bertanggung jawab atas tindakannya dan segala konsekuensinya.
Pembentukan nilai melalui proses sosialisasi. Jadi, poin kali ini yaitu sosialisasi, hakikat dari sosialisasi sendiri. Jadi, sosialisasi merupakan proses seseorang belajar berperilaku dan bertindak sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Proses ini dimulai sejak manusia dilahirkan dan berlangsung sepanjang hidup manusia. Jadi, pada hakikatnya sosialisasi ini sendiri pasti ada kontrol, entah itu dalam diri dia sendiri tentang kesadaran pada akan namanya sosial yang ada di masyarakat, dan juga tentunya ada kontrol daripada norma-norma dan nilai-nilai yang dibentuk atas dasar kepercayaan yang dirasa dan disepakati bahwa hal itu merupakan aturan yang disepakati dan benar, bahwa adanya norma dan nilai akan membuat masyarakat menjadi teratur. Poin yang kedua, proses sosialisasi. Menurut Charles Horton Coley, proses sosialisasi melalui interaksi sosial terjadi seperti seseorang melihat cermin yang menggambarkan dirinya. Teori tersebut dikenal dengan Looking Glass Self Theory, atau dalam bahasa Indonesia yaitu teori cermin diri. Menurut teori ini, masyarakat mencerminkan siapa diri kita sebenarnya. Jadi, ketika kita berada di lingkungan masyarakat, tentunya kita akan mau tidak mau sedikit atau banyak akan terbawa oleh pada pengaruh yang ada pada lingkungan masyarakat itu sendiri. Jadi, ketika kita melihat pada cermin, maka itu akan menggambarkan diri kita sendiri, yang tentunya dengan perilaku kita di masyarakat tentunya akan mencerminkan daripada perilaku kita, karakter atau perilaku kita sebagai masyarakat itu sendiri. Pembentukan diri melalui proses sosialisasi. Poin selanjutnya yaitu agen sosialisasi. Tentunya dengan adanya sosialisasi tentunya pasti ada agen, di mana agen sosialisasi tersebut adalah orang atau lembaga yang mengajari untuk hidup dalam masyarakat sebagai warga yang baik. Agen sosialisasi utama yang melaksanakan proses sosialisasi adalah keluarga, sekolah, kelompok sebaya atau sepermainan, dan media massa. Jadi, agen sosialisasi ini adalah aktor atau katakanlah suatu pelaksanaan di mana baik dilakukan oleh keluarga sebagai lembaga pertama daripada suatu individu, entah itu belajar baik dan buruk atau benar dan salah. Dan sekolah merupakan tingkatan lanjut daripada lembaga pendidikan, yang dimana tingkatannya melebihi daripada pendidikan dalam keluarga. Yang ketiga yaitu kelompok sebaya atau sepermainan. Tentunya dimana tidak bisa kita pungkiri bahwa lingkungan sosial atau teman sepermainan atau teman sebaya itu sangat mempengaruhi. Jika dalam lingkungan pertemanan itu ada suatu hal atau katakanlah kultural yang sudah berlangsung lama, itu pasti akan mempengaruhi dalam kultural itu jelek, maka mau tidak mau sedikit atau banyak itu akan terpengaruh oleh lingkungan teman sebaya atau sepermainan itu. Yang keempat yaitu media massa. Tentunya media massa sendiri adalah bisa dibilang bagian yang tidak terpisahkan pada diri individu sebagai makhluk sosial, yang dimana dengan berkembangnya teknologi tentunya setiap individu akan kecenderungan untuk mengakses daripada media massa yang dapat mempengaruhi daripada pembentukan diri pada individu itu sendiri. Yaitu poin terakhir, bentuk sosialisasi. Secara umum, sosialisasi dapat dibagi ke dalam dua bentuk, yaitu sosialisasi primer adalah sosialisasi yang terjadi pada tahap awal kehidupan manusia.
Sosialisasi primer umumnya dipelajari dalam keluarga dan akan mempengaruhi seseorang anak sehingga dapat membedakan dirinya dengan orang lain di sekitarnya, seperti ayah, ibu, kakak, dan adik. Seperti yang saya sebutkan tadi, pendidikan pertama yaitu adalah keluarga. Tentunya keluarga bisa dikatakan sebagai sosialisasi primer karena merupakan tempat pertama seorang anak melihat dunia dan melihat manusia seperti ayah, ibu, kakak, dan adik. Jadi pembentukan karakter atau tempaan daripada keluarga itu sendiri sangat berpengaruh pada proses selanjutnya yang akan ditempuh oleh anak itu sendiri atau individu itu sendiri. Jadi ketika dia sudah ditempa dengan baik atau dididik dengan baik oleh keluarganya, dia mau di lingkungan apapun, mau dalam kondisi apapun, dia akan tetap pada fitrahnya sebagai misal dia dididik dengan benar, maka dia akan menyukai hal-hal yang benar. Yang kedua yaitu sosialisasi sekunder, adalah proses memperkenalkan seseorang ke lingkungan di luar keluarganya seperti sekolah, lingkungan bermain, dan lingkungan kerja. Jadi sosialisasi sekunder itu sendiri adalah sosialisasi atau pendidikan, katakanlah pendidikan yang ada di luar lingkungan keluarga. Yang tentunya kita ketahui bahwa pada waktu kecil kita akan paling sering, bahkan ketika kita dimomong, paling sering itu adalah lingkungan keluarga, yang terutama entah itu ibu, bapak, dan adik kakak kita, yang dimana pada tahap selanjutnya yaitu lingkungan luar seperti sekolah, lingkungan bermain, dan lingkungan kerja. Jadi sosialisasi sekunder itu adalah di tahapan selanjutnya daripada sosialisasi primer. Baik, sekian, terima kasih pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.